Hai, selamat datang di podcast Bicara Jujur. Apa kabar Anda hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga, walaupun situasi ekonomi kita belum membaik, saya katakan belum membaik karena memang kita berharap tahun-tahun mendatang ini akan membaik. Kita akan bicara banyak soal dampak ekonomi dunia terhadap ekonomi nasional, bahkan sampai di daerah seperti kita di Maluku. Kali ini saya punya tamu di podcast Bicara Jujur, yaitu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Maluku, yaitu Bapak Robert Tanamal. Kita akan ngobrol banyak bagaimana sebenarnya Apindo berperan di situasi-situasi yang terhempit seperti sekarang ini. Apa kabar Pak Robert? Baik Pak Zen, apa kabar? Oke, baik. Kita harus memang dalam keadaan baik Pak. Karena menghadapi situasi seperti ini ya diperlukan ketegaran Pak, seperti itu ya. Nah, baik. harus tetap optimis dan positif. Nah, harus optimis kata Pak Robert. Pak, kita bicara soal ekonomi saat ini Pak. Ini semua orang mengeluh, pedagang, masyarakat, dunia usaha bahkan Pak. Bapak dan teman-teman saya yakin Pak mengeluh soal itu. Nah, ekonomi global akhirnya berpengaruh terhadap dampak ekonomi nasional bahkan sampai di Maluku sendiri. Dalam catatan Apindo sendiri Pak, sejauh ini Bapak melihat situasi sekarang ini seperti apa Pak? Oke, ya sebenarnya dengan adanya perang saat ini ya di Timur Tengah, ini sangat mempengaruhi ekonomi kita di Indonesia. Karena salah satu yang cukup terpengaruh adalah harga bahan bakar. Ya. BBM ya. Ya, dengan adanya kenaikan bahan bakar di harga dunia dan pemerintah Indonesia tetap mensubsidi, artinya subsidi pemerintah itu makin tinggi, ya, makin besar subsidinya. Nah, sedangkan keadaan keuangan negara sendiri saat ini bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Ya. Nah, kemarin itu ada kebijakan pemerintah yang menyatakan mengenai pajak restitusi. Nah, mungkin Bang Sen sempat dengar mengenai pajak restitusi tersebut, di mana pemerintah mencoba menghold ya pajak restitusi supaya uang ini bisa dipakai untuk keperluan belanja negara. Ya. Akan tetapi kami dari pengusaha itu melihat tindakan kebijakan tersebut itu kalau dijalankan akan membuat ekonomi makin susah. Karena restitusi sendiri kalau kita lihat itu umumnya adalah kelebihan bayar dari perusahaan ke pemerintah. Nah, ini terkait dengan cash flow perusahaan. Ya. Jika uang itu tidak dikembalikan dalam waktu yang sesuai, itu akan mengganggu cash flow perusahaan. Pada ujungnya akhirnya keadaan ekonomi keadaan perusahaan akan menurun juga, kemampuan bayar, kemampuan beli akan menurun. Ya. Dan kemungkinan besar perusahaan akan melakukan tindakan-tindakan atau action supaya bisa survive. Ya. Salah satunya adalah bagaimana menjaga supaya cost itu tidak naik. Ya. Sedangkan kalau kita lihat cost ini sudah naik tanpa kita ketahui. Karena dengan kenaikan harga BBM, logistik, terutama kita di daerah juga, itu sangat terpengaruh. Harga transport naik, dengan sendirinya harga barang naik, inflasi naik. Ya, perusahaan juga daya beli jadi turun. Ya, daya beli dari masyarakat turun, sehingga kemungkinan besar jualan ini akan turun. Ya. Dampaknya apa dengan jualan turun? Tentu perusahaan perlu melakukan suatu efisiensi. Ya, memang kita sangat menjaga jangan sampai terjadi adanya PHK dan lain-lain. Itu adalah opsi terakhir. Ya, tapi untuk survive, semua langkah pasti akan dilakukan. Padahal dengar-dengar di tahun-tahun mendatang atau mungkin tahun ini Pak, ini strateginya adalah pemerintah akan melakukan PHK massal Pak di beberapa perusahaan sendiri, karena memang kebijakan ekonomi kita ini udah semakin terhimpit Pak, seperti itu. Di Maluku sendiri Pak, kalau Bapak melihat bagaimana dengan kondisi kita yang kalau kita lihat ini daerah bukan daerah industri ya. Betul. Jasa mungkin memainkan peranan penting.
Tetapi juga kalau kita melihat dengan situasi seperti sekarang ini, ya pemerintah kita juga ini ngos-ngosan Pak sebenarnya. Belanja pegawai juga sudah tidak mungkin lagi seperti dulu. Terus juga pemakaian kendaraan dinas Pak, misalnya untuk beli baru dan sebagainya bagi pejabat eselon mungkin juga tidak ada seperti itu. Apa yang memang harus dunia usaha bergerak Pak, supaya kalau bisa ya kita masih tetap bertahan, tetapi kita nggak kolaps juga nih sebenarnya. Betul. Ya, jadi dari sisi dunia usaha Pak, bagaimana supaya kita survive dalam keadaan saat ini? Ada beberapa faktor yang harus kita lihat. Memang keadaan ekonomi Maluku ini sangat bergantung dengan pembelanjaan pemerintah. Ya, dengan adanya efisiensi dalam pembelanjaan pemerintah, itu membuat pertumbuhan ekonomi kita pun melambat sebenarnya. Ya. Dan kalau kita bisa melihat dari situ supaya bisa survive, kita harus bisa melakukan efisiensi. Ya, efisiensi dalam hal anggaran ataupun efisiensi dalam proses, ya, prosedur yang kita lakukan. Mungkin dengan melakukan automation dan lain-lain. Ya, cara kita berbisnis harus berubah. Ya. Misalnya kita melakukan memanfaatkan teknologi. Ya. Nah, bagi dunia usaha yang belum beradaptasi, kemungkinan besar akan sangat terpengaruh, bahkan mungkin bisa tereliminasi dari pasar. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana supaya bisa survive, pemerintah juga harus bisa mendukung hal tersebut dengan kebijakan-kebijakan. Ya, bagaimana kita bisa membawa investor datang ke Maluku. Kalau kita lihat pemerintah Maluku ini kan ada beberapa fokus yang harus dilakukan. Ya, biasa yang kita lihat dari pemerintah Maluku ini sudah punya target adalah di perikanan dan kelautan. Ya, terus dari belanja negara dalam hal ini sudah sangat sulit dilakukan. Ya, dalam perdagangan dan UMKM, ya, UMKM ini adalah penopang dari ekonomi kita. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Ya, secara produknya, bagaimana memarketkannya. Nah, hal tersebut dan tidak kalah penting itu pariwisata. Ya, kita punya alam yang begitu indah. Ya, tetapi kalau kita lihat pemanfaatan alamnya, pengolahannya, bagaimana kita marketing, kita punya alam Maluku ini keluar, saya lihat masih sangat kurang. Itu berarti bahwa pemerintah daerah kita ini memang harus kembali lagi melihat potensi-potensi daerah kita Pak ya. Betul. Seperti yang Pak Robert bilang tadi, ada perikanan, perkebunan, pariwisata juga dan sebagainya. Ini sebenarnya harus pemerintah punya strategi yang jitu Pak. Benar. Untuk bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya alam ini lebih baik lagi ke depan. Ngomongin soal iklim investasi Pak. Orang juga masih ragu mungkin sebagian untuk datang berinvestasi ke Maluku karena cost-nya yang begitu tinggi Pak. Sekarang kalau kita lihat misalnya di dunia perhubungan sendiri, aftur naik Pak. Seperti itu, automatically juga ini tiket pesawatnya dan sebagainya. Naik, Bagaimana sebenarnya ini strategi lagi-lagi yang pemerintah harus mainkan, dan ini masukan dari teman-teman di Apindo seperti apa Pak? Duduk bersamakah lagi untuk bagaimana melihat persoalan ini, ataukah nih Pak ada strategi lain dari pemerintah kepada teman-teman Apindo supaya ini bisa bergerak Pak, walaupun lambat dan sebagainya, tetapi ujungnya ada dampak ke masyarakat? Ya, saya rasa pemerintah tidak bisa jalan sendiri dalam hal ini. Diperlukan adalah sinergitas dan kolaborasi dengan pihak lain, ya, terutama dengan pihak swasta, pemerintah. Ini perlu kerjasama dengan swasta dalam proyek-proyek tertentu. Karena kalau saat ini kita berharap dari anggaran yang dari APBN atau APBD akan sulit. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus membuat kebijakan-kebijakan agar investor swasta ini mau masuk. Ya, tentu sebagai seorang pengusaha atau investor, dia akan lihat sisi profitnya. Ya, walaupun tidak besar, ada profit, mungkin akan jalan. Tapi kalau dalam hal tenaga kerja aja sudah sulit, terus secara politik tidak stabil, keamanan tidak stabil, ini akan membuat investor nggak mau masuk. Nah, ini yang perlu dijaga oleh pemerintah. Dan pemerintah juga butuh berkomunikasi, bersinergi, bekerja sama dengan pihak swasta. Ya,
baik dari nasional, internasional ataupun lokal. Ya, kita harap dari lokal agar supaya kembali lagi ke pembayaran pajak daerah, pertumbuhan daerah ini dari usaha-usaha lokal ini. Oke, baik. Catatan saya di sini Pak, APBD Provinsi Maluku tahun 2026 tahun ini ditetapkan sebagai sebesar 2,52 triliun Pak. Ini tentunya kalau kita lihat bahwa dibandingkan dengan 2025 kemarin, ini tentunya menuntut pemerintah untuk bagaimana optimalisasi belanja dan juga koordinasi OPD, termasuk di dalamnya BUMD Pak, ini memang harus benar-benar efisien. Di situasi efisiensi seperti ini Pak, dunia usaha ini gimana Pak dinamikanya? Ini fluktuatifkah atau ada yang udah gulung tikarkah, atau memang ini perlu strategi lain Pak supaya pengusaha ini tetap bertahan di tengah badai ekonomi ini Pak? Oke, ya seperti tadi saya sampaikan, keadaan ekonomi kita itu sangat bergantung dengan belanja pemerintah. Ya, dengan adanya efisiensi anggaran yang kecil, ya 2,5 triliun itu menurut saya cukup kecil ya untuk 1 tahun di provinsi. Nah, jadi apa yang harus bisa dilakukan adalah kebijakan atau stimulus yang bisa membantu pertumbuhan daerah. Nah, tadi kita bicara mengenai UMKM. Nah, ini menjadi fokus pemerintah. Bagaimana UMKM ini bisa dikembangkan, ya. Terus dari UMKM ini, bagaimana market keluar? Ya. Kami dari Apindo juga punya bidang UMKM, ya. Dan setiap wilayah, provinsi atau DPP itu kami bisa berkolaborasi antar wilayah. Artinya dengan adanya kolaborasi pemerintah dengan pengusaha, ya, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Maluku, ya, di sini kita bisa melakukan pemasaran dari daerah ke daerah. Ya, kita bisa pasarkan hasil dari kita sini, mungkin daerah provinsi lain ada yang membutuhkan. Nah, di sini sudah terbangun suatu network, ya, yang mungkin saat ini pelaku UMKM ini merasa ada hambatan di situ, ya. Kita bisa punya produk, tapi waktu kita jual itu sulit, ya. Mungkin produk kita nggak jelek, ya, produk kita bagus, tapi kita nggak punya jalur, ya. Nah, dengan adanya kolaborasi, hal ini bisa terlaksana. Itu berarti Pak Robert dan teman-teman di Apindo sendiri ini masih punya secerca harapan, katakanlah Pak seperti itu, agar ini ekonomi membaik dengan bagaimana menstimulan UMKM itu sendiri Pak ya? Ya, selain UMKM tentu dari sektor perikanan. Ya. Saat ini kita banyak melakukan ekspor direct, ya, ikan, raw ikan. Tapi saya merasa kita harus lakukan hilirisasi di perikanan. Jadi bukan hanya ikannya yang kita ekspor, tapi kita juga harus lakukan pengolahan. Ya, dengan adanya pengolahan juga, ini juga akan membuka lapangan pekerjaan, tentunya. Ya, angka pengangguran juga akan turun, ya, dari situ. Ya, nah selain itu salah satu maksudnya industri-industri juga yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sini. Kalau saya melihat di Maluku ini ada berapa sektor sebenarnya yang pemerintah perlu lihat. Yang kenapa saya bilang sektor-sektor ini, karena sektor ini dalam history ini, sejarah sebelumnya mengkontribusi pajak terhadap APBD cukup besar. Ya, cukup besar. Ya, misalnya sektor otomotif, ya, retail, konstruksi, ya, perikanan seperti tadi kita bahas, ya, terus hotel, kafe, ya, hal pariwisata, ya. Nah, kita lihat keadaan turun, ya. Dengan saat ini adanya efisiensi cost, ya, hotel-hotel ini sepi Pak. Ya, dampaknya luar biasa, ya. Meeting-meeting itu hampir nggak ada. Nah, sedangkan hotel ini saat ini tidak bisa bergantung hanya dari okupansi orang datang nginap. Ya. Sementara tidak ada activity ekonomi yang berjalan. Betul, Pak, betul. Ya. Dan juga dari sektor pariwisata tadi belum terlalu maksimal, sehingga kita lihat wisatawan ke sini juga ya minim sekali. Apa karena tadi banyak faktor juga, termasuk mungkin pariwisata kita itu berbiaya tinggi,
Termasuk mungkin tadi Pak, tiket yang mau ke Benar. Jakarta ke Ambon atau dari Jawa sana ke Ambon itu juga mahal. Benar. Terus juga aksesibilitas mungkin Pak ya pengaruhnya ya. Ya. Karena kita datarannya kecil, sedikit, laut lebih banyak sehingga cost perhubungan laut itu juga mungkin lebih tinggi. Betul. Pak. Jadi perlu diperhatikan di sini ada transportasi, ya, logistiknya gimana, Oke. ya, sehingga kita dari poin A ke poin B itu mudah, ya. Oke. Belum lagi kita karena tadi seperti Bang Sen bilang kita nih kepulauan, kita juga sangat bergantung dengan iklim, Oke. ya. Karena tidak semua daerah kita punya airport, Betul. ya. Jadi transportasi kita adalah laut. Pada saat musim kita bilang di sini musim timur, ombak besar, Udah nggak bisa itu kemana-mana. nggak bisa kemana-mana. Ekonomi macet Pak. Iya, jadi kita ke daerah transport barang pun Oke. sulit. Ya, Oke. kalau otomotif saya bisa bilang saat ini juga market turun cukup besar. Berapa persen Pak? Kita bandingkan dengan sebelumnya itu sampai data akhir tahun kemarin, ya. Dibanding market 2024 turun 40%. Even itu misalnya pemerintah mengharuskan sekarang bahwa harus mobil listrik atau kendaraan listrik, itu juga pengaruh Pak terhadap bisnis yang Bapak geluti sekarang. Sangat pengaruh karena daya belinya nggak ada. Oke. Ya, tentu kalau daya beli nggak ada, ya pembelian itu kurang. Oke. Ya, kurang. Ya. Pak Robert memutar otak gimana Pak biar survive lagi nih Pak? Ada lagi nih Pak. Nah, sekarang kalau kita lihat dari keadaan market yang turun, ya tentu kita harus pelajari berdasarkan data. Oke. Ya. Nah, data ini apa aja yang kita lihat? Ya, mungkin dari jenis kendaraan, mungkin dari wilayah Oke. yang ada, potensi-potensi yang ada di market yang belum digarap sebelumnya. Bagaimana kita bisa menggarap market tersebut? Ya. Ini adalah langkah-langkah yang beberapa langkah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa survive. Oke. Yang kedua juga kita harus beradaptasi dengan teknologi. Ya, cara kita memasarkan harus berubah. Ya, kita harus lebih efisien. Oke. Ya, tentu dengan begini akhirnya digital marketing menjadi satu alat yang harus kita maksimalkan. Oke. Ya, dan kita bisa reach dengan internet digital marketing, kita bisa mencapai dengan 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Oke. Pak Robert, pusing nggak Pak dengan keadaan sekarang? Kalau bilang pusing, tentu pusing. Ya, ya tentu pusing. Tapi kita nggak boleh menyerah. Oke. Ya, kita nggak boleh menyerah. Kita harus putar otak dan harus kreatif, muncul dengan ide-ide baru. Oke. Ya, apa yang harus kita lakukan berbeda dengan Oke. sebelumnya. Pak Robert, ini Provinsi Maluku, total jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Maluku mencapai 61.755 orang, Pak. Ya. Tingkat pengangguran terbuka ini berada di angka 6,27%, Ya. yang mana angka ini telah melewati ambang batas nasional yaitu 4,8% pada tahun kemarin, Pak, 2025. Ya. Bagaimana Bapak melihat persoalan tenaga kerja kita? Sementara ini kalau kita melihat situasi terjepit, terhimpit seperti sekarang ini dengan ekonomi yang udah morat-marit, orang mengeluh di mana-mana, pengangguran juga bertambah dan sebagainya. Sementara Bapak harus tetap survive dengan usaha Bapak. Kalau boleh nggak ada PHK, kalau boleh anak-anak karyawan saya harus tetap makan dan sebagainya. Betul. Bagaimana persoalan ini menjadi solusi? Bapak memberikan solusinya apa nih Pak? Sebenarnya ke pemerintah kita, ke dunia usaha kita Pak, agar Pak Robert dan teman-teman di Apindo juga ini bisa survive. Ya, tentu pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM-nya. Oke. Ya, itu faktor penting. Karena saat ini kalau kita bicara tenaga kerja, kita sudah bicara global. Ya, jadi kita tidak hanya bicara yang ada di Maluku. Oke. Ya, jadi tenaga kerja Maluku pun bisa kerja sampai di luar negeri. Itu berarti harus kompetitif ya Pak ya? Nah, apa kualifikasi? Nah, saya berharap pemerintah pun mengambil bagian di sini untuk menyiapkan kualitas SDM. Mungkin dengan pelatihan-pelatihan, ya, adanya komunikasi dengan negara lain. Kayak seperti kita tahu banyak juga dari sini tuh ke Belanda, ke Australia, ya itu di bidang healthcare, ya banyak ke sana. Ke Jepang pun ada, ya. Nah, sekarang kita lihat kebutuhannya apa. Nah, bantu mereka dalam skills dan juga secara
administrasinya, ya administrasinya dilatih, dikasih tahu, oh kalau di luar negeri itu kehidupan seperti gimana, ya dan lain-lain. Nah mereka ini juga akan menjadi pahlawan devisa nantinya. Ya pendapatan mereka tentu akan kembali ke daerah kita. Ya kenapa sampai mereka merantau? Mencari hidup lebih layak dan pastinya membantu keluarga. Berarti di situasi seperti sekarang ini pun upgrade skill itu penting ya Pak Robert. Sangat penting. Jadi kalau kita bisa katakan dengan keadaan pengangguran yang tinggi, mereka yang bisa dapat pekerjaan adalah mereka yang bisa kompetitif. Ya, kompetitif. Nah, jadi itu dari sisi pelatihan dan pendidikan. Nah, dalam hal ini juga tidak serta-merta kita menentukan, pemerintah atau menentukan, oh, ya, mungkin saya ambil contoh dengan kesiapan untuk Blok Masela. Ya, saya berharap dengan Blok Masela ini kita anak-anak daerah mengambil bagian di dalam. Jangan sampai menjadi penonton. Berarti penyerapan tenaga lokal itu penting, tetapi dibarengi dengan skill yang mumpuni, Pak. Betul. Nah, skill mumpuni itu apa? Kita harus lihat juga. Saat ini di industri itu seperti apa? Ya, jangan kita mempunyai mindset, oh, karena memang kita pengalaman di A. Tapi keadaan sekarang market berbeda. Seperti itu contoh tadi Bang Sen sempat singgung mengenai mobil listrik. Nah, dulu otomotif itu karburator. Next injection. Ya, injection kita ngomong mengenai internal combustion engine, ya. Jenis mobil tradisional. Nah, sekarang mulai shifting ke elektrik. Teknologinya beda lagi. Sekarang anak-anak kita, adik-adik kita ini, kita siapin mereka kemana? Apakah mereka masih belajar teknologi dulu? Atau mereka sekarang sudah mulai masuk ke elektrik? Ya, mulai masuk di elektrik. Ya, kesiapan. Nah, ini harus kita lihat. Ya, kembali ke tadi kebutuhan tenaga kerja di Blok Masela. Nah, ini kita bicara masih 5 tahun ke depan. Ya. Tapi saat ini pun sudah ada kebutuhan. Sudah mulai konstruksi kan? Nah, kebutuhan konstruksi apa? Nah, mungkin kontraktor dari luar. Kita berharap 2030 Pak ya? Target 2030 operation. Udah operation, terus penyerapan tenaga kerjanya warga lokal sendiri, dan ini skill upgrade-nya itu penting dari sekarang. Betul. Bagi warga lokal maupun siapa saja yang akan nanti bekerja di Blok Masela itu sendiri. Pak Robert, saya kembali ke situasi sekarang nih Pak. Ini semalam saya sempat ngobrol dengan teman sejawat saya, seorang akademisi Unpati di Febis. Beliau mengatakan bahwa ya yang terjadi sekarang ini adalah ekonomi yang lambat, terus juga belanja daerah yang seret karena tadi efisiensi dan sebagainya. Kalau karena kita melihat bahwa kata dia ya 85% kalau nggak salah ini belanja PNS itu ASN ini berkurang Pak. Seperti itu, dampaknya luar biasa karena hotel juga sepi dan sebagainya, tidak ada activity, meeting-meeting di hotel nggak ada dan sebagainya. Kira-kira dari Apindo sendiri Pak, punya catatan khusus nggak kepada pemerintah daerah kita, khususnya gubernur Pak, dan tim ekonominya? Saya nggak tahu tim ekonominya siapa sekarang, agar ini memang menjadi perhatian serius, karena kalau kita melihat ini, kita akan bicara dampak lain dari carut-marutnya ekonomi ini adalah kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu tidak terpenuhi, ada gejolak di masyarakat, Kamtipmas Pak, seperti itu. Betul, ini sebenarnya part by part ini saling terikat nih Pak. Ada catatan khusus nggak Pak dari teman-teman Apindo sendiri kepada pemerintah daerah kita atau gubernur kita Pak dan wakil gubernur kita yang sementara bekerja sekarang? Ya, sebenarnya kami berharap pemerintah ini bisa bersinergi dengan pelaku usaha. Kita adalah stakeholder dari ekonomi di Maluku. Kita tahu masalah kita apa, ya kita bisa memberikan masukan apa yang kita hadapi saat ini, dan mungkin sama-sama kita bisa mengambil suatu langkah atau solusi untuk bagaimana kita bisa keluar dari situasi sekarang ini. Ya, tentu pemerintah bekerja keras dalam hal ini, tapi saya berharap
Ya. Bekerja keras saja mungkin nggak cukup ya, harus cerdas Pak ya. Harus cerdas dan kita juga harus tahu informasi yang benar. Oke. Ya, dan harus tepat sasaran. Oke. Ya, tepat sasaran informasi itu. Jangan sampai kita buat satu kebijakan yang akhirnya menjadi bumerang ke kita sendiri. Ya, menjadi bumerang kita sendiri. Jadi salah satu itu adalah include swasta, include pengusaha lokal di dalam berdiskusi, ya. Bagaimana kita bisa menghadapi persoalan yang ada saat ini. Jadi ini belum duduk bersama, Pak Robert berharap Apindo, pemerintah daerah, sektor swasta, dan semua stakeholder yang ada terkait dengan ekonomi ini kita duduk bersama Pak ya. Betul. Untuk bagaimana membahas atau meramu sebuah resep khusus atau resep jitu agar ekonomi kita ini Maluku membaik. Karena kalau kita lihat bahwa sebenarnya kita punya banyak potensi alam Pak ya, sumber daya alam yang memang perlu dikembangkan. Terakhir Pak, apa pesan yang lagi-lagi ingin Bapak sampaikan Pak kepada teman-teman pengusaha agar mereka tetap survive, semangatnya nggak luntur, tetap semangat Pak untuk bagaimana tetap ada memberikan kontribusi ekonomi bagi pembangunan di Maluku. Silakan Pak. Bagi teman-teman pengusaha, kita semua tahu dalam keadaan saat ini semua sulit, tapi kita tetap harus optimis ya. Kita membuat PHK ini adalah opsi paling terakhir. Untuk bisa survive, kita harus beradaptasi dengan keadaan sekarang ini dalam cara bagaimana kita berbisnis. Mungkin kita melakukan digital marketing, ya, efisiensi cost, ya. Kita streamline prosedur kita, proses kita, SOP yang kita jalanin supaya lebih efisien sehingga profit kita bisa meningkat. Dengan begitu kita bisa lebih survive dengan keadaan sekarang ini. Pak Robert, terima kasih Pak untuk obrolannya kali ini dan juga tips dan pesan kepada pemerintah kita dan juga teman-teman pengusaha. Semoga ini ke depan kita berharap ekonomi semakin membaik, dunia usaha juga berdinamika seperti itu, sehingga dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih baik lagi kepada pemerintah daerah, khususnya seluruh masyarakat Maluku. Sukses Pak! Sama-sama Bang Zen. Saya tutup obrolan kita di podcast Bicara Jujur. Semoga apa yang kita obrolkan ini menjadi sebuah catatan penting bagaimana kita bersinergi, kita bersama, nggak boleh loyo atau ngoyo, kata orang Jawa seperti itu, agar kita tetap semangat menghadapi masa depan bagi Maluku yang lebih baik lagi ke depan. Sampai jumpa.